buat kita semua. Ketemu lagi dengan Rudy, saya selaku Project Manager Periklindo Electric Vehicle Show yang tahun ini memasuki gelaran kedua kalinya. Akan digelar tanggal 17 sampai 21 Mei 2023 di J-Expo Kemayoran. Nah, sore ini kita ketemu dalam sesi Electric Vehicle Talk Show Ramadan atau IVITAR. Karena kebetulan lagi bulan puasa, kita berbagi bersama para brand yang akan nanti berpameran di Periklindo Electric Vehicle Show, ditemani juga dari Periklindo dan teman-teman media. Oke, hari ini saya akan menyapa very special, ini karena yang selalu setia di pameran Diandra, pameran apapun selalu hadir. Selamat sore Pak Steven Kencana, selaku CEO dari Benelli. Sehat-sehat Pak? Ya, selamat sore Bro Rudy, selalu sehat ya. Terima kasih sudah hadir Pak Steven. Ini lengkapnya Benelli Anugrah Motor Pusaka, nama perusahaannya Pak ya. Ya. Dan hari ini juga spesial, di sebelah Pak Steven ada langsung Pak Sekjen, Pak Tenggono Cuandra Poa atau Pak Teng kita panggil. Selamat sore Pak Teng, sehat-sehat. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir Pak Teng. Terima kasih. Nah, yang selalu setia juga menemani kita, teman dari naikmotor.com. Ini saya panggil Om aja, Om Afid Uno. Om Afid, sehat-sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Steven kali ya. Pak Steven, boleh di-share karena nanti akan tayang di channelnya Diandra, channelnya Periklindo, channelnya Naik Motor. Soal tahun ini, Pak Steven, dari Benelli, Kiwe, dan setahu saya kemarin ada yang baru lah ya, brand baru. Nah ini plannya tahun ini apa aja Pak? Apakah ada lagi yang baru? Atau kalau ada yang baru, mungkin bisa di-highlight yang menarik dari yang baru ini apa? Oke, sebelum saya jawab, saya mau sapa salam buat sahabat semua pencinta roda 2. Khususnya kita baru melalui acara Akbar IMS 2023. Jadi pada acara IMS ini ya selalu IO-nya yang kita sudah tahu bagaimana prestasinya. Dalam acara IMS 2023 saya memang melaunching satu brand baru Itali, MVP artinya moto boloknya Passione, dan di situ kita juga coba memperkenalkan dua produk ya, ada satu motor cruiser yang 1000 cc dan skuter yang 150 cc. Tapi yang paling penting esensialnya memang kita juga harus align dengan program pemerintah dengan elektrifikasi. Jadi saya dari APM Benelli Motor Indonesia melalui kita punya retail company Benelli Anugrahnya Motor Pusaka, kita juga kemarin di IMS sempat memperkenalkan dan melaunching e-bike. Kenapa saya lihat dari produk line up produk listrik ini kan kita lihat step by step. Karena kemarin waktu IMS kan masih belum diketok tuh palunya. Permen Perin 06 tanggal 20 Maret. Jadi kita coba melihat peluang di electric bike-nya. Dan pada kesempatan itu responnya juga cukup positif. Karena pada dasarnya saya selalu mempunyai satu inspirasi bagaimana kita memberikan inovasi ke produk e-bike yang dimana desainnya memang be different, kita harus tampil beda. Dan di situ kita tampilkan ada dua model dari yang e-bike yang DM1, DM2, dan yang paling yang eye catching itu yang futuristik itu yang Type 1 dan Type 1 Pro ya. Itu yang kita perkenalkan di IMS 2003 dan pasti ini akan berkelanjutan dengan PEV yang di tahun kedua. Ini saya akan buat kejutan mungkin Bro Rudy, hanya memberikan teaser dulu. Karena kami juga dari APM Benelli sedang mempersiapkan untuk TKDN yang bisa kita mengklaim subsidinya untuk e-scooternya ya. Dan ini kita akan pamerkan di PEV Show tahun 2023 ini yang skuternya. Kalau e-bike ya kemarin kita sudah launching di IMS 2023. Demikian update yang saya bisa berikan di yang kita siapkan juga untuk PEV Show 2023. Thank you Pak Steven. Nah kan spesifik hari ini dibawa langsung ke kantor Diandra nih, 4 unit langsung tadi yang DM1, DM2, Type 1 dan Type 1 Pro. Type 1 Pro. Nah ini juga kemarin saya lihat jadi yang Type 1. Ini yang jadi salah satu bintang di IMS Pak ya. Semua orang pada pengen foto, pengen lihat, pengen nyoba. Betul. Mungkin boleh dikasih highlight dikit Pak. Ini dari speknya atau keunggulannya selain desainnya memang yang eye-catching, apa sih Pak? Ya, yang jadi selling point-nya pasti desain ya. Jadi appearance-nya ini memang sangat beda dengan motor-motor
atau sepeda listrik yang tadi saya kategorikan e-bike. E-bike, Ya, betul. jadi ini kalau dari semua teman-teman bilang ya ini futuristik gitu loh modelnya. Kami pernah juga memperkenalkan 3 tahun lalu di skuternya Benelli Dong waktu itu. Betul, dengan yang ada futuristik. suara Pak ya? Ya, yang ada suaranya. Iya. Ya, ya, saya lihat responnya cukup baik untuk e-bike ya, karena e-bike ini untuk nge-bridging sebelum masuk ke e-scooter. e-scooter. Ya, Dan harganya juga yang menarik tadi Ya. sangat terjangkau Pak ya. harga masih affordable dan Betul, saya pikir betul. ya inilah value for money, masih worth Betul, it untuk dipertimbangkan. Nah, karena udah 4 unit tadi dibawa ke sini, saya langsung nanya Om Afid nih. Om Afid tadi udah ngetes semuanya. Nanti juga setelah video ini kita putar Pak reviewnya. Om Afid boleh di-share dulu nih. Gimana tadi impresinya, testimoninya nih setelah nyoba? Ini memang apa e-bike ya, dengan motor 500 watt dan sebagainya. Tapi ini lebih ke sepertinya kita lebih gaya gitu kalau menggunakan ini. Beda dengan e-bike seperti yang kita temukan ya, yang di jalanan itu atau yang disewa-sewakan ini. Jadi ini memang rasanya ini bakal jadi perhatian nih kalau pakai ini nih. Jadi, Langsung ganteng tadi memang langsung, saya lihat. alhamdulillah. Gitu yang pakai. Pada laki-laki ya. Jadi karena ini e-bike ya, jadi memang kecepatan maksimal hanya 25 km per jam dan sebagainya. Saya rasa itu sudah terpenuhi semua sebagai e-bike. Tapi itu tadi aja, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini canggih dan cocok untuk gaya hidup gitu loh. Artinya dipakai untuk sore jalan-jalan, untuk jadi perhatian, atau Anda yang ingin jadi perhatian itu sebagai sebagai pengguna kendaraan yang zero emission itu. Gitu. Siap, Itu aja saya kira. Thank you Om Afid. Sharingnya, testimoninya. Silakan lanjut Om Afid. Mumpung ada Pak Sekjen langsung nih, Pak betul. Tenggono di sini. Ada Pak Tenggono nih kebetulan. Ini saya ingin tanya juga tentang bagaimana perkembangan ekosistem dan industri kendaraan listrik di Indonesia untuk menuju net zero emission ya di tahun 2060. Ya, terima kasih Pak. Rasanya 2060 saya udah nggak ada Pak. Kelamaan. Kalau boleh, saya pribadi makin cepat makin baik. Makin cepat, makin baik. Semakin cepat untuk net zero emission itu kan udara makin bersih. Makin bersih. Kesehatan kita akan lebih baik. Saya yakin ya itu ya. Dan kalau 2060 kelamaan. Kelamaan ya. Kalau boleh dipercepat. Nah, tapi ya semua harus siap, ya kan? Kalau ekosistemnya ini menurut saya cukup baik, berkembangan cepat, sangat cepat. Sekarang bahkan untuk stasiun charging Charging betul. yang dengan 20 menit udah bisa penuh untuk kendaraan roda 4. Yang pas Ini charging yang- gitu ya. Nanti bisa dilihat di pameran kita yang Mei 17 nanti. Iya. Ya, mereka akan tunjukkan di sana. Saya yakin pasti menjadi satu kemajuan teknologi yang akan datang. Iya. Yang penting itu adalah fast chargingnya itu mungkin Pak ya. Iya, fast charging itu. Karena kan orang masih membandingkan dengan pengisian full bensin itu satu tangki penuh dengan pengisian listrik itu yang dianggap selama ini istilahnya dipersepsikan bahwa mengisi baterai kendaraan listrik itu akan memakan waktu berjam-jam lama dan sebagainya. Yes, kemajuan teknologi ini kan berkembang cepat sekali. Ya. Dan dari beberapa negara yang sudah mencoba, ya, yang sudah menemukan teknologi yang baru ini, Indonesia juga nanti segera akan ikut. Segera ikut ya. Dan Periklando yang nanti akan segera edukasi, menggerakkannya mungkin ya Pak. Udah pasti Pak, karena Periklando lari di depan Pak. Makanya saya katakan kita ini lari terlalu cepat. Tapi kalau tidak cepat juga kita ketinggalan. Bagi yang tidak mau ikut jadi ketinggalan. Ketinggalan. Oke. Ya berikutnya Pak, mungkin dari sisi asosiasi, bagaimana langkah yang diambil untuk mendorong berbagai APM kendaraan listrik untuk segera mencapai TKDN 40%? Karena ya, isu yang ramai saat ini adalah tentang insentif dari pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik yang salah satunya adalah memenuhi tingkat komponen dalam negeri di atas 40% itu Pak. Sebenarnya pada dasarnya ya, semua industri yang ada di Indonesia
mereka juga ingin mencapai PKDN karena lebih memudahkan untuk penyediaan parts-nya daripada mesti import. Dan harga mungkin bisa. Ya harga saya yakin akan juga bisa lebih murah ya kalau kita banyak yang sudah produksi di dalam negeri gitu. Nah, baterai kita harapkan tahun ini bisa ada gitu, mudah-mudahan lah. Dan yang komponen lain juga banyak gitu. Sangat saya yakin semakin ke depan, tahun ini, tahun depan, dan bahkan mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, ini kendaraan listrik ini, EV ini akan banjir di mana-mana. Akan ada Ya. di mana-mana. Ya. Ya. Baik, mungkin Pak Steven, Ya. saya ingin tahu tentang range harga dari yang Bapak bawa kemarin berapa aja, dan Sebetulnya kemudian kita juga kan- apakah ada promo untuk nanti di saat ini atau mungkin nanti di PEPS mungkin ya. Kita akan pertimbangkan karena setiap event kita harus buat satu program ya, yang gimana bisa menjadi trigger untuk ke calon konsumen. Tapi yang kita selalu belajar dari pameran sebelum IMS, respon yang cukup positif ini, ya kita tidak pasif, bahkan kita gas lagi. Jadi tadi saya sudah bilang ke Bro Rudy, ini saya sedang persiapkan lagi untuk next levelnya lagi dengan skuternya, e-skuternya, yang dimana kita berharap timing juga bisa kita catch up, dimana waktu kita launching di PEF ini di 17 Mei, kita sudah mendapatkan sertifikatnya untuk TKDN yang 40% ini. Jadi kita bisa langsung juga kita launching, rilis, dan jualan lah intinya. Ya. Jadi kalau range-nya tidak ada kenaikan harga, tetap yang tadi sempat Mas Afid tes itu untuk Type 1 itu di berkisar 11,2 karena itu e-bike ya. Jadi nggak butuh license plate, nggak butuh paper, jadi itu memang lebih praktis lah ya untuk new entry yang dipakai untuk di komplek, di perumahan atau apa, karena dia punya range juga pasti semua dibatasin speednya. Dan yang sangat menarik ya memang sekarang semua produsen untuk berlomba mendapatkan sertifikat TKDN 40% ini supaya mereka bisa benar-benar ikut kompetisi dalam jualan roda 2, motor roda 2, dan demikian juga untuk roda 4 dan roda 3. Ya. Siap. Saya boleh nanya juga dong nih, Pak Steven. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Iya. Yang pertama sih pengen tahu doanya, harapannya tahun ini market bagaimana, khususnya Benelli kira-kira bisa seperti apa penjualan tahun ini, Pak, compare tahun lalu. Yang kedua, kan kemarin baru dari Bangkok Motor Show. Iya. Ya benchmark ya, pengen tahu sharing dari Pak Steven, terutama soal ekosistem EV di sana, Pak. Di Bangkok Motor Show kemarin boleh di-share. Silakan, Pak Steven. Oke, mungkin saya akan coba sharing aja Bro Rudy. Untuk harapan dari saya Benelli, ya pasti kita akan lebih baik dari tahun lalu. Tapi memang kita tidak pungkiri di quarter pertama ini memang semua mengeluh nih Bro Rudy. Januari, Februari saya Ya, Januari agak terutama slow ya. down ya, agak drop. Ya kita sih selalu berharap akan ada satu perbaikan di market yang orang bilang kok ini drop. Ya makanya banyak solusi way out untuk menyikapinya. Ya kita harus siapin dengan model-model baru. Kalau kita tidak cepat berinovasi, mungkin kita juga akan stuck di situ. Ya, jadi tinggal lihat. Jangan lupa harus hadir di PEF Show 2023 khususnya di booth Benelli Kiwe. Kita akan buat satu kejutan motor apa yang akan kita rilis dan kita launching yang dampaknya dengan subsidi dari pemerintah ini. Dan yang kedua, memang dari awal saya memang tahun lalu waktu saya di EICMA 2022 saya melihat ada satu esensi yang saya dapat. Bagaimana saya buat roadshow untuk memperkenalkan ini merek MVP ini secara global. Jadi waktu November itu dia launching di Milan. Terus kemarin saya sempat sebelum IMS saya sempat ke India, Delhi Motor Show. Nah itu juga saya sebagai inisiator saya bilang sama mereka, yuk sekalian juga coba kita perkenalkan merek
kita ini, merek MVP ini. Dan kebetulan di MS saya yang ketiga. Dan kemarin saya harapkan di Bangkok Show itu juga mereka bisa memperkenalkan, tapi mereka belum siap Bangkok. Ya, bahkan nextnya waktu itu secara roadmap-nya Filipina untuk Asia Tenggara. Dan di Bangkok yang saya dapat ya mereka sudah juga jalan, jadi ya kita jangan mau kalah dengan Thailand ya. Ya, memang Thailand ini salah satu negara yang jadi benchmark-nya kita. Bahkan kita harus lebih maju dan lebih sukses dari mereka, si Bro Rudy. Siap, terima kasih Pak Stefan ya. Syukurnya juga insentif subsidi udah dimulai lah di Indonesia ya. Iya. Atau harusnya para member Periklindo juga bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Dan pasti nanti kita tunggu karyanya di PEPS itu ya. PEF Ah, 17 kalau sampai gitu 21 Mei 2023. saya ingin tanya pada Pak Stephen nih, bocorannya dong Pak, soal apa yang akan ditampilkan di sana yang paling baru? Ya itu, Ataukah ada ya pasti yang promonya berhubungan dengan TKDN 40% dan subsidi pasti karena saya produsen roda 2 ya pasti di e-scooternya lah E-scooter. atau Jadi- e-motorcycle. jadi tunggu itu ada Ya, skuter ya? Ya, ada skuter. Promonya tuh? Ya, promo promo kalau saya lihat ya semua berlomba-lomba membuat harga yang begitu kompetitif ya. Ya. Karena ini udah terjadi ya harga yang cukup ketat ya. Yang sampai saat ini yang saya update hari ini yang sudah memberikan promosi untuk subsidi 8 brand sepeda roda 2. Tapi yang sudah terdaftar memiliki SUT di perhubungan darat itu ada 52 APM roda 2. Jadi ya kita harus bekerja keras dan terus kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ini, subsidi ini. Dan memang pemerintah juga semua sudah di-prepare sangat baik. Jadi istilahnya bukan orang kaya yang akan dapat subsidi. Jadi itu akan ada persyaratan-persyaratan yang akan dipenuhi lah ya. Siap. Ini saya udah hitung ada beberapa kali pertanyaan dan luar biasa. Pak Stephen nggak keluar juga tuh bocorannya. Ini baru e-scooter ya. Tapi artinya memang nanti ada e-scooter, Ya. kita doakan Pak dan TKDN bisa dapat subsidi juga. Amin. Saya akan mampir ngetes kalau perlu, memang Ya. udah ready bisa dites, kita tes langsung Ya. di PFVS 17 sampai 21. Dari Pak Tenggono nih, mungkin buat terakhir pertanyaan, bisa sharing Pak soal update di Asia nih, karena kan kemarin baru roadshow ke beberapa negara, apakah akan diundang juga ke pameran kita Pak untuk melihat atau sharing lah ya antar negara Asia terutama nih Pak? Kami Periklindo mengundang kepada asosiasi yang sejenis dengan kita dari Thailand, dari Malaysia, juga dari Filipina untuk hadir di pameran PEF yang kedua kali ini. Ya mudah-mudahan mereka datang, kita sebagai host, dan kebetulan tahun ini ASEAN country, Indonesia merupakan tuan rumah untuk KTT ASEAN ini. Ya, kita harapkan bisa lebih baik dan kita memperkenalkan ke negara-negara lain, tetangga kita, bahwa Indonesia juga siap untuk kendaraan listriknya. Siap, luar biasa. Thank you, Pak Tong. Oke, kalau gitu kita ingat tanggalnya. Jadi kita nanti ada mudik mungkin, libur. Nah, setelahnya seger semuanya balik ke Jakarta. Tolong mampir, jangan sampai kelewat tanggalnya. 17 sampai 21 Mei 2023 di Hall A1, A2, A3 dan area outdoor. Nanti J-Expo Kemayoran, pameran yang kedua kalinya Periklindo Electric Vehicle Show. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta kita salam elektrik dulu ya. Sapa salam elektrik. Oke, salam elektrik. Sampai jumpa di Periklindo Electric Vehicle Show 17-21 Mei 2023. Terima kasih.